Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Tidak terasa Pagi. kita sudah masuk pertemuan ke. Ada yang tahu pertemuan berapa ini? 8. Oke, pertemuan ke-8. Nah, di pertemuan ke-8 ini kita akan membahas tentang kalimat simpleks dan kompleks pada laporan teks hasil observasi. Di mana minggu lalu kita membahas tentang frase nomina, frase verba. Apa itu frase nomina? Kelompok kata benda. Apa itu frase verba? Kelompok kata kerja. Nah, di WhatsApp nanti ada video saya kirim. Namun sebelumnya kita lihat dulu materi kita di buku. Bisa buka bukunya yang sudah pinjam buku di perpustakaan halaman 39 ya. Halaman 39 tetap akan saya tampilkan di sini. Halaman 39 yang sudah pinjam buku. Nah, kalimat simpleks dan kompleks. Nah, ini sebenarnya gampang sekali, yang penting kalian perhatikan. Lihat. Kalimat dalam sebuah teks dapat dibentuk oleh hanya satu klausa. Apa itu klausa? Kalimat yang mempunyai satu predikat dan satu subjek atau sebaliknya. Kalimat yang mempunyai satu subjek dan satu predikat. Itu yang dimaksud dengan kalimat simpleks. Saya sedang belajar bahasa Indonesia. Saya subjeknya, predikatnya sedang, keterangannya belajar. Jadi kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya memiliki satu klausa. Apa itu klausa? Kalimat yang terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Boleh ada keterangannya. Jadi saya ulangi, kalimat simpleks adalah kalimat yang terdiri dari satu klausa. Apa itu klausa? Kalimat yang memiliki satu subjek dan satu predikat. Boleh juga dibalik, satu predikat, satu subjek. Kalau mau ada objeknya, mau ada keterangannya, tidak masalah. Yang penting predikat dan subjeknya hanya satu. Gampang toh? Nah, kalimat hanya memiliki satu klausa disebut dengan kalimat simpleks atau biasa disebut pula sebagai kalimat tunggal. Berikut ini adalah contoh kalimat simpleks dengan bermacam pola. Yang dimaksud dengan pola, boleh predikat dulu, baru subjek, baru keterangan. Atau subjek dulu, baru predikat, baru pelengkap. Yang jelasnya, kalimat simpleks harus ada satu subjek dan harus ada satu predikat. Nah, kalimat kompleks atau sekarang kita ke kalimat kompleks. Nanti ada juga video saya kirim ya. Di video itu nanti akan ada penjelasan lebih lengkap. Seperti biasa, tolong disimak dengan baik. Nah sekarang, kalimat kompleks atau saya ulangi dulu kalimat simpleks. Jadi kalimat simpleks adalah kalimat yang memiliki satu klausa. Apa itu klausa? Kalimat yang memiliki satu subjek dan satu predikat. Itulah yang dimaksud dengan kalimat simpleks atau kalimat tunggal. Nah, mengenai apa itu subjek atau apa itu predikat, ini pelajaran SMP. Tapi tetap akan saya jelaskan apa itu subjek, apa itu predikat. Ya, bentar saya jelaskan dulu subjek predikat. Nah, di SMA itu kalian sudah dianggap sudah mengerti apa itu subjek, apa itu predikat, apa itu keterangan. Oke,
Saya perlihatkan dulu materinya. Nah, jadi ini tadi yang kita bahas. Kalimat simpleks dan kompleks. Klausa adalah gabungan kata yang terdiri dari subjek dan predikat. Memiliki satu subjek dan satu predikat. Itulah yang dimaksud dengan klausa. Ciri-ciri klausa. Jadi klausa itu memiliki satu subjek, memiliki satu predikat. Terdiri dari dua kata atau lebih. Mengandung subjek dan predikat. Memiliki fungsi gramatikal. Maksudnya gramatikal ada artinya. Tidak memiliki intonasi atau tanda baca. Jadi, apa itu subjek? Pelaku yang melakukan perbuatan. Ya, ini nanti, ini dianggap sudah dipelajari sebenarnya di SMP. Nah, kalau predikat itu menjelaskan subjek ya. Ya, ini. Predikat tindakan atau kegiatan yang sedang dilakukan. Nah, oleh subjek. Dia menjelaskan subjek. Nah, ciri-ciri predikat ini nanti akan semua saya share di grup WhatsApp-nya. Objek, ini pelajaran SMP juga, sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek. Keterangan, menjelaskan. Nah, sekarang pelengkap. Nah, kita kembali ke buku halaman berapa tadi tuh? 39. Kita kembali ke buku halaman 39. Nah, sekarang kalimat kompleks atau kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki dua klausa atau lebih. Kalau simpleks satu klausanya. Kalau kompleks memiliki dua klausa. Berarti kalau memiliki dua klausa, berarti dua predikatnya, dua subjeknya. Nah, kalimat kompleks dibagi lagi menjadi dua macam. Ada kalimat kompleks majemuk setara dan ada kalimat kompleks majemuk bertingkat. Yang mana yang dimaksud dengan kalimat kompleks? Kalimat kompleks yang memiliki dua klausa. Contoh, ya. Saya sedang mengajar dan Rizky menyimak dengan baik. Jadi kalimat kompleks itu memiliki dua klausa. Dia setara kalau menggunakan kata penghubung atau dan, seperti yang tadi saya kasih contoh. Ya, saya Pak Zainal sedang mengajar bahasa Indonesia dan Rizky menyimak dengan baik. Jadi saya subjeknya, Rizky subjeknya, sedang predikatnya, menyimak predikatnya. Jadi ada dua klausa, dua subjeknya dan dua predikatnya. Itulah yang dimaksud dengan kalimat kompleks setara. Dia menggunakan dan atau. Contohnya lagi, ya. Sarkasi sedang belajar bahasa Indonesia dan adiknya tertidur di belakangnya. Itu menggunakan dan. Ya, jadi kalimat kompleks, kalimat yang memiliki dua klausa, dua subjek dan dua predikatnya. Nah, namun kalimat kompleks dibagi dua. Ada kalimat kompleks setara yang menggunakan kata penghubung dan atau, dan ada kalimat kompleks bertingkat tidak setara. Contoh, ya. Sika sedang belajar bahasa Indonesia sedangkan ibunya memasak di dapur. Ya, itu tidak setara ya. Biasanya menggunakan sementara, merupakan. Nah, oke, kita ke sini lagi. Jadi kalimat majemuk setara memiliki dua klausa yang setara dalam satu kalimat. Sedangkan kalimat majemuk bertingkat atau
klausa ganda atau kompleks, ya, yang tidak sama atau berada di bawah fungsi utama suatu kalimat. Fungsi-fungsi utama dalam kalimat menjemuk setara membentuk induk kalimat atau klausa atasan. Ya, tadi sarkasis, Nur sedang belajar bahasa Indonesia. Itu utamanya. Sedangkan ibunya memasak di dapur. Ya, kalimat utamanya sarkasis belajar, itu induknya. Fungsi-fungsinya membantu tingkat, yaitu mengikuti konjungsi. Apa itu konjungsi? Kata penghubung. Ya, disebut klausa bawahan atau anak kalimat. Kalimat majemuk setara biasanya ditandai dengan penggunaan konjungsi koordinatif setara seperti itu tadi, dan atau. Sedangkan kalimat majemuk bertingkat biasanya ditandai dengan penggunaan konjungsi subordinatif bertingkat. Ya. Selain itu, sementara, ya kita lihat contohnya. Nah, kalau ini gampang sekali ditebak. Dalam budaya modern, wayang berfungsi menghibur dan mendidik. Berarti ini setara karena menggunakan konjungsi koordinatif, yaitu dan. Ya. Ini juga kelelawar aktif pada malam hari tetapi tidur pada siang hari. Nah, ini predikatnya dua. Konjungsi ini setara, masih setara ya, dan atau tetapi. Nah, siapa yang bisa mengkasihkan contoh setara? Ya. Ya, siapa lagi yang bisa mengkasih contoh? Ya, Putri Kurniati sedang belajar bahasa Indonesia. Tetapi ya, adiknya mengganggu dari belakang. Misalnya, itu masih kalimat majemuk setara. Ya, Muhammad Fauzan sedang belajar bahasa Indonesia. Namun, kakaknya tertidur di kamar. Itu masih setara. Tetapi, namun, dan. Nah, sekarang kita ke kalimat kompleks ya. Nah, ini salah satu konjungsi dari kalimat kompleks ada karena. Keberadaan The Topeng tidak dapat dipisahkan dengan Museum Angkut karena kedua tempat ini berada di satu tempat yang sama. Contoh, belajar bahasa Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan aplikasi Zoom karena aplikasi Zoom yang menghubungkan siswa dengan guru secara tatap muka daring. Ya, karena. Jadi atasannya ini, ingat, intinya kalimat kompleks harus dua klausanya. Boleh subjeknya dua, boleh predikatnya dua. Ya. Nah, sekarang masih ada contoh. Selanjutnya, jenis wayang yang lain adalah, ya, ini juga konjungsinya, wayang golek yang mempertunjukkan boneka kayu. Apanya yang dua di sini? Ya. Salah ini ya, harusnya di sini wayang orang yang mempertunjukkan boneka kayu. Jadi subjeknya di sini ada dua. Nah, ada yang mau ditanyakan tentang kalimat simpleks dan kompleks? Saya, Pak. Silakan, Sarkasi. Itu kalimat kompleks sama dengan kalimat sebab akibat, Pak? Tergantung. Kalau kalimat sebab akibat, berarti kan kalau memang sebab akibatnya dua subjeknya atau dua predikatnya bisa. Kalau dia menggunakan, biasanya kan sebab akibat menggunakan karena, ya. Ya. Iya, Pak. Contoh, Pak Sainal
kecelakaan dikarenakan mengantuk. Lihat, apakah ada yang dua di situ? Apakah ada predikatnya dua atau subjeknya dua? Kalau memang dua, berarti masuk kalimat majemuk setara. Ya, intinya itu saja. Kapan dua subjek atau dua predikatnya, berarti bisa. Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Lanjut, ada lagi? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, saya mengingatkan kembali tugasnya nanti ada kantong tugas ya, ada kantong tugas. Jadi kantong tugas itu sudah saya simulasikan penggunaannya tuh untuk MIPA 3 sudah. Nah, untuk tugasnya ada nanti tambahan sedikit J. Nggak usah stres gara-gara tugas di saya. Kalau memang kamu tidak bisa, jujur saja, Pak, saya masalahnya di sini. Insya Allah saya bantu. Saya mau kalian itu tidak terbebani gara-gara tugas. Sedikit-sedikit ada lagi tugas. Nah, ini saya tambahannya ini update-nya sekarang sudah 14 nomor ya. Carilah satu kalimat simplex, ini baru saya jelaskan, dan tentukan subjek predikatnya serta objeknya jika ada pada wacana yang telah kamu buat. Ada yang sudah selesai wacananya di sini? Saya, Pak. Siapa tadi? Sarkasi, Pak. Oke, Sarkasi. Apa judul Sarkasi? Boleh tahu? Penyakit demam berdarah, Pak. Ya, penyakit demam berdarah. Kalau memang kamu tidak bisa langsung ke rumah sakit, kamu bisa browsing di internet. Ya. Lihat buktinya. Ya, contohnya kalimat simplexnya. Penyakit demam berdarah disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Ya, disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Namun bisa juga ini kompleks ya. Namun bisa juga disebabkan oleh perilaku tidak sehat manusia. Itu contoh. Ada lagi yang mau berbagi judul? Saya kasih contohnya. Cukup judulnya saja. Misalnya di kelas lain ada yang observasi, Pak, nggak bisa kaji saya keluar di mereka semua maku. Apa yang bagus kok observasi? Ya, saya kasih masukan, kamu observasi kamarmu. Masuk akalnya. Dia ambil judul kamarku. Dia bikinkan deskripsi bagian, deskripsi manfaat, dibuatkan kalimat definisi apa itu kamar. Cari prasa verba dan prasa nomina. Oke, ada yang mau bertanya tentang tugasnya? Nah, kapan dikumpul? Perhatikan. Ini dikumpul nanti setelah ulangan harian pertama. Insya Allah kita ulangan hariannya, ada simulasinya dulu, tidak langsung ulangan harian karena saya online. Silahkan kerja di rumah, waktunya 2 jam, 2 kali 45 menit. Nah, yang punya akun Cooper School nanti saya ajari bagaimana, karena kita ulangannya di Cooper School online, full di rumah. Ada yang ingin bertanya tentang ini? Tugaskah atau yang baru saya jelaskan? Kalimat simplex dengan kompleks? Kalau tidak ada, saya simpulkan. Jadi materi kita hari ini adalah tentang kalimat simplex dan kompleks di pertemuan ke-8. Apa itu kalimat simplex? Kalimat simplex adalah kalimat yang memiliki satu klausa. Apa itu klausa? Kalimat yang memiliki satu subjek dan satu predikat. Contohnya, saya sedang belajar, saya sedang makan. Ya. Kemudian, kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki dua klausa atau lebih. Ya, dua subjeknya, dua predikatnya. Kalimat kompleks dibagi dua. Satu, kalimat kompleks setara atau menjemput setara. Dua,
kalimat majemuk bertingkat atau tidak setara. Ciri-ciri kalimat kompleks itu memiliki konjungsi atau kata penghubung. Kalau dia dan, atau, tetapi, namun, berarti itu setara. Ya. Oke, ada pertanyaan? Ya, sebelum saya tutup, nanti kita lanjut di grup WhatsApp. Ada juga video saya kirimkan untuk lebih jelasnya lagi. Bisa dipelajari kapan dan di mana saja sepanjang ada koneksi internet. Oke. Jadi kalau tidak ada, saya akhir ya. Tapi sebelumnya silahkan nyalakan videonya semua, kemudian saya absen. Ya, nyalakan videonya supaya saya absen. Jadi kalau kamu nyalakan video, saya paling gampang absennya. Andi Afifa, Karina, Nur Hadijah, Rizka, tolong dinyalakan dulu nak videonya. Sebentar saja, Nur Hadijah, Rizka Amalia, Andi Afifa lagi, satu orang lagi. Andi Afifa, Rizky Amalia. Kalau tidak mau kelihatan mukanya, yang penting menyala videonya, ditutup saja. Rizka Amalia. Oke, Rizka Amalia belum mau memperlihatkan. Yang penting, Rizka. Biar kalau tidak mau kasih lihat muka, tutup kamera tak, tapi harus menyala di sini. Biar kelihatan langsung absen otomatis. Oke, Rizka, nggak tahu, mungkin lagi konser di dapur. Oke, saya hitung ya untuk absennya. Silakan memperlihatkan wajah terhandsome dan tercantiknya. 3, 2, 1. Oke, saya sudah SC. Itu biasanya langsung otomatis terabsen. Oke, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Oke, tidak ada ya. Oke, dengan mengucapkan alhamdulillah. Ada Temi. Ada yang baru nih. Oke. Jadi saya harap Zoom itu bukan kewajiban ya. Yang wajib itu isi absensi dan ikuti perkembangan di WhatsApp. Ya. Dan tetap saya ingatkan, jangan lupa bintang 363, bintang 644 untuk mendapatkan kuota murah Zoom Rp10, 10 GB. Bisa dinikmati sampai bulan Desember di Telkomsel. Saya bukan promosi, saya tidak ada hubungannya dengan Telkomsel. Saya cuma memberitahukan. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, pertemuan ke-8 saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.